Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang masih dalam menikmati bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan segala urusan dan juga kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tambah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ada satu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam saat berdakwah di Babilonia. Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali atau satu pun tidak memiliki seorang pengikut pada saat beliau sedang berdakwah, kecuali sepupunya yaitu Nabi Lut. Bahkan kasus pemenggalan kepala berhala membuat Nabi Ibrahim alaihissalam dinobatkan sebagai public enemy karena melawan daripada kebiasaan beribadah orang-orang pada masa itu, yaitu di masyarakat Babilonia yang saat itu pun sangat benci kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rajanya yang pada saat itu menjabat adalah Namrud, mengumumkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini mau divonis atau dihukum mati dengan cara dibakar. Maka kemudian masyarakat saat itu berbondong-bondong menyumbang kayu bakar. Mereka menyumbangkan kayu bakar secara sukarela supaya Nabi Ibrahim itu dihukum dengan cara dibakar. Dan saat kayu-kayu hasil sumbangan masyarakat itu ditumpuk tingginya sampai melebihi daripada tingginya manusia, sehingga Nabi Ibrahim seperti tertutup daripada kayu. Tujuannya apa? Agar Nabi Ibrahim merasakan proses pembakaran dirinya itu, merasakan panasnya asap terlebih dahulu, baru kemudian beliau merasakan jilatan api yang membakar tubuhnya. Itu rencana daripada masyarakat Babilonia yang membenci Nabi Ibrahim AS bersama rajanya yaitu Namrud. Nah, Namrud juga ingin mendengar Nabi Ibrahim alaihissalam itu berteriak-teriak kesakitan dan meminta ampun, sehingga kapoklah Nabi Ibrahim. Itu adalah tujuannya mereka. Kemudian apinya dinyalakan, dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengatakan dan di dirinya mengatakan, ya Allah, hasbunallah, cukuplah Allah yang sebagai pelindungku, katanya. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung, hanya mengucapkan hasbunallah? Karena beliau sadar di antara ribuan orang yang menyaksikan dirinya dibakar, tidak satu pun dari mereka yang menaruh simpati kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu beliau berkata, hasbunallah, cukup Allah saja sebagai pelindung. Nah, kalimat hasbunallah ini juga kita bisa jadikan sebagai sebuah doa dan juga kalimat thayyibah yang bisa kita wiridkan atau kita sering ucapkan setiap waktu, supaya apa? Setiap kehidupan kita ini selalu dijaga sama Allah dan Allah melindungi kita dalam segala keadaan, ya. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tidak mampu lagi, ya, melakukan ikhtiar apapun selain lisan yang selalu mengucapkan kalimat hasbunallah dengan tulus dan ikhlas, dan yakin bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka api yang berkobar itu menjadi dingin dan tidak lagi memiliki sifat pembakar, sebagaimana kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam firman Allah di surah Al-Anbiya ayat yang ke-69. Bunyinya adalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, melihat kisah ini, kita bertanya kepada diri kita sendiri,
Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang? Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita dapat memetik pelajaran bahwa ketika kita sudah berusaha dengan baik, dengan ikhtiar yang maksimal, dan kemudian di dalam diri kita ingin di dalam hati itu selalu tertancap di dalam diri kita, yaitu kalimat bertawakal kepada Allah, ya. Pertolongan Allah itu kian mendekat dan akan Allah turunkan di dalam kondisi yang sangat tepat. Kalaupun pertolongan Allah tidak segera turun, bisa jadi karena Allah masih melihat bahwa kita masih memiliki sisa daya dan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar. Jangan pernah putus untuk berikhtiar. Yakinlah di dalam diri kita, hati kita, Allah pasti akan memberikan bantuannya kepada kita. Maka itu namanya tawakal, ya. Allah ingin kita menghabiskan seluruh tenaga kita dan doa kita sampai pada titik maksimum. Maka ikhtiar yang kita lakukan harus dibarengi juga dengan doa kepada Allah dan juga kepasrahan sampai benar-benar tidak ada daya lagi dari kita selain hanya milik Allah, dan hati kita benar-benar total dalam bertawakal kepadanya. Barulah pertolongan itu turun. Kita juga ingat dan hafalkan daripada surah Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap waktu sholat atau kapanpun. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diminta oleh Allah untuk menyembah Allah. Kalau kita sudah menyembah kepada Allah, maka iyyaka nasta'in, pertolongan itu akan datang dari siapa? Dari Allah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terus berikhtiar, terus berdoa kepada Allah. Tawakal insya Allah adalah sikap yang paling terbaik untuk seorang hamba yang ingin menggapai sesuatu yang juga baik. Ila liqa fi amanillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.